Salam literasi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudara-saudaraku semua, juga saya, dapat melewati fenomena corona dan semoga kita diberikan sehat-sehat saja. Kali ini daripada kita menahan kejenuhan di era pandemi, lebih baik saya isi dengan bercerita. Jadi apa sebenarnya yang menjadikan spirit bagi saya sehingga saya bisa bertahan menjual buku sampai saat ini, dan seberapa besar bacaan seseorang itu juga dapat mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Dulu saya pernah membaca buku Sang Alkemis. Buku ini yang ditulis oleh Paulo Coelho, yang menjadikan motivasi bagi diri saya. Apa yang menjadikan motivasi dari buku tersebut? Bagaimana buku tersebut menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak bocah penggembala, kalau nggak salah namanya Santiago. Santiago adalah anak penggembala, anak yang sangat sangat gigih, anak yang sangat gigih dan anak yang sangat cerdas. Dalam perjalanan Santiago menggembala, dia selalu kemana-mana, selalu membaca buku, selalu di tangannya selalu ada buku yang ketika dia istirahat selalu dibaca, walaupun tidak banyak halaman yang langsung dihabiskan, ya minimal 2 halaman, 1 halaman atau 3 halaman. Tapi kedisiplinan dia dalam membaca buku itu, akhirnya Santiago semakin penasaran dengan isi-isi yang ada di buku tersebut. Dalam perjalanan Santiago mengembalakan domba, dia akhirnya bagaimana domba-domba itu untuk mencari rumput untuk dimakan, dan di tengah perjalanannya akhirnya dia bermalam di sebuah bangunan tua. Lalu dia tertidur di situ, dan akhirnya dia tertidur, lalu dia bermimpi. Setelah begitu pagi, dia bertemu seorang gipsi, seorang pendeta, dan diceritakan mimpinya tersebut. Lalu ditafsirkan seorang pendeta bahwa kamu akan mendapatkan harta karun. Oleh yang satu lagi, dia bilang, jangan lupa, nanti kalau kamu sudah mendapatkan harta karun, saya minta bagian 10%. Kata Santiago, harta karun saja belum aku temukan, orang sudah minta 10%. Sambil dia mencari harta karun untuk meyakinkan bahwa mimpinya itu benar, akhirnya
Santiago sambil berjalan tertatih-tatih mengikuti gembalanya. Bagaimana dia harus bisa bertahan hidup, yang dia punya, harta yang dia punya hanya gembala itu. Dia lalu bagaimana dia harus mencukupin kebutuhan hidup dia untuk buat makan, untuk dia bisa bertahan hidup. Lalu sudah terasa perutnya sudah mulai lapar, bagaimana dia harus makan. Lalu dia berpikir, ini apa kira-kira yang harus aku bisa tukarkan untuk menjadi makanan. Kalau saya jual domba saya, maka hidup saya akan cepat selesai. Sambil dia berjalan mengikuti gembalanya sambil ini, tiba-tiba dia terpikir bahwa kira-kira kalau bulu domba-domba saya ini saya potongkan untuk saya tukar jadi makanan, di mana kira-kira orang tukang nyukur bulu domba untuk bisa dijadikan uang. Akhirnya dia dicari, tiba-tiba menemukan. Setelah menemukan, dia ditukar jadi dapat uang. Uang tersebut mau ditukar lagi jadi makanan. Lalu dia di dalam perjalanannya melihat ada toko roti. Dia masuklah ke situ. Begitu dia masuk, melihat kemolekan anak si pedagang roti, anak saudagar roti. Dia cantik, sopan, dan yang bermacam-macam. Lalu dia bertanya-tanya tentang dirinya, dengan siapa kamu ini, bla 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 bla. Akhirnya si Santiago mempunyai rasa kepada si gadis anak pedagang roti. Dia ingin bagaimana dia ingin bisa menjadi orang pendampingnya dan yang lain-lain. Lalu si Santiago sehari-harinya dia sambil membaca buku. Dibaca buku lagi, dia baca buku lagi. Setiap dia istirahat dia baca buku lagi. Lalu dia berpikir, buku yang setebal ini sudah hampir selesai saya baca. Bagaimana saya bisa membaca buku yang lebih tebal lagi agar bisa lama saya bisa membaca buku. Sambil dia cari bagaimana jalan keluarnya supaya dia bisa mendapatkan itu. Lalu di pertigaan, di perjalanannya dia melihat ada pertigaan, lalu melihat ada orang penjual buku. Dan dia bertanya, apakah buku saya yang selesai saya baca ini bisa saya tukarkan kembali ke saudagar itu? Kata pedagang bukunya ke pedagang buku tersebut, ke pedagang buku dia bertanya ke pedagang buku, lalu pedagang buku tersebut dia bilang bisa. Tiba-tiba si pedagang buku itu menyeletuk omongan, gak usahlah kamu mengharapkan anaknya seorang pedagang roti. Kamu itu siapa? Kamu itu orang yang bebas, orang yang tidak bisa terkendali. Yang bisa mengendalikan diri kamu adalah diri kamu sendiri, dirimu sendiri, kan gitu. Anda siapa? Kok sampai tahu kalau saya suka dengan anaknya pedagang roti? Gak perlu kamu tahu saya siapa. Dalam hati dia bilang, kenapa saya tidak boleh tahu tentang aslinya bapak ini siapa? Kenapa? Lalu dia memberanikan diri bertanya, alasannya apa saya nggak boleh tahu?
tentang Bapak. Apakah saya adalah seorang penggembala yang kelas sosial saya rendah? Akhirnya si orang tersebut bilang, kamu tahu saya siapa? Saya adalah Raja Mesir. Lalu si Santi aku tiba-tiba dadanya kayak terpukul, terhentak, kaget. Bagaimana mungkin saya anak seorang penggembala yang bisa bertemu dengan seorang Raja Mesir yang kaya raya dan Bapak. Akhirnya antara percaya dengan tidak percaya Santiago. Penasaran itu terus-menerus. Lalu tiba-tiba seorang Raja Pasir menawarkan Santiago untuk diajak ke Mesir. Lalu dia ikut ke Mesir. Melihat diajak ke Mesir, dia bilang melihat bagaimana besarnya unta yang selama ini unta hanya dilihat di majalah-majalah, di gambar-gambar dan yang itu. Tetapi pas begitu diajak ke sana, dia sangat takjub melihat itu dan melihat bagaimana keragaman, melihat bagaimana macam-macam orang, melihat bagaimana Islam pun juga tidak melihat Islam juga beragam-ragam. Ada yang tiba-tiba dia, kenapa ada yang menggunakan sholat dengan begini, ada yang tidak menggunakan kunut dan yang lain-lain. Disitulah bagaimana dia diajarkan tentang kehidupan. Si Santiago ketemu dengan orang ini, ketemu dengan dalam perjalanan Santiago. Akhirnya dari akhir cerita tersebut, harta karun yang dia cari terus-menerus oleh Santiago tersebut. Di dalam perjalanannya, di akhir cerita, ternyata harta karun itu ditemukan di depan rumahnya sendiri di bawah pohon. Dan setelah itu, di situ selesai akhir dari sebuah novel yang ditulis oleh Paulo Coelho, Sang Alkemis. Dari cerita Sang Alkemis, akhirnya saya mempunyai tafsir sendiri. Mungkin kalau orang lain mempunyai penafsiran yang berbeda, pun saya juga begitu. Oleh pengetahuan saya yang sangat minim ini, saya mempunyai di situ bagaimana pentingnya orang, kenapa harta karun tadi ditemukan di depan rumahnya dan di bawah pohon. Saya memahaminya bahwa harta karun di depan rumahnya di bawah pohon tadi, disitulah tempat Santiago menghayati perjalanan selama dia hidup. Bagaimana dia dihinakan ketika dia mencintai anak seorang saudagar yang cantik jelita. Bagaimana orang tentang proses pencarian harta karun. Dia bertemu dengan seorang Raja Mesir. Dia datang ke Mesir, dia melihat keberagaman, dia melihat unta yang selama ini yang diimajinasikan. Begitu dia di situ, disitulah sebenarnya harta karun itu ketika seseorang mau menghayati perjalanan hidupnya. Kalau mungkin bahasa orang-orang yang ini, disitulah dia tertafakur. Lantas dalam diri saya sendiri, saya akhirnya bertanya, apa bedanya saya dengan Santiago? Saya adalah anak seorang buruh tani yang pendidikannya saya sangat rendah, kelas sosial saya juga sangat rendah, tetapi saya menghargai perjalanan proses saya dalam memperjuangkan tentang hidup saya. Akhirnya saya menjual buku dengan
saya cari di lapak-lapak abu gosok, jadi gembel, tidur di emperan, tidur di peron stasiun pada waktu itu. Dan bagaimana juga ketika saya berkenalan dengan profesor, saya bisa hidup di tengah para intelektual, saya hidup bisa kenal dengan petinggi polisi, petinggi TNI, profesor, bahkan peneliti dari luar negeri. Inilah yang sebenarnya harta karun yang saya dapatkan. Begitu juga Santiago. Cukup sekian dari kami. Salam literasi. Terima kasih. Semoga semua dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dari virus corona, dan semoga virus corona segera lenyap dari bumi Indonesia. Selamat siang.